Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pes Marsuk dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai pembiayaan modal kerja menggunakan akad ijarah. Yang pertama, pengertian akad ijarah. Sewa atau ijarah berasal dari kata al-ajru, artinya ganti, upah, atau menjual manfaat. Suhaili mengatakan, transaksi sewa ijarah identik dengan jual beli. Tetapi dengan sewa ijarah, pemilikan dibatasi dengan waktu. Al-ijrah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah al-wad, yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut pandangan ataupun menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan apa itu ijarah. Yang pertama, menurut Hanafiyah memiliki pandangan bahwa ijarah ialah akad untuk membolehkan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Malikiyah, dia berpandangan bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang didapatkan dan dapat dipindahkan. Menurut Syekh Syihab Al-Din dan Syekh Umairah, dia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui. Yang selanjutnya itu landasan hukum. Yang menjadi dasar hukum dari pembiayaan ijarah itu sendiri, yang pertama itu surah Al-Kahfi, artinya maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat ijarah. Terkait mengenai rukun dan syarat ijarah, yang pertama itu syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah balik dan berakal. Dengan demikian, bila mana orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewa hartanya atau diri mereka sebagai buruh atau tenaga, maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balik, tetapi anak yang telah mumayyiz boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya. Yang selanjutnya itu syaratnya, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Bila mana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Selanjutnya, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, semua ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai, atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan lagi kepada orang lain. Yang selanjutnya, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarah. Oleh sebab itu, ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, atau dalam hal ini pembunuh bayaran. Tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi ataupun tempat prostitusi. Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun ijarah
Ada 4 diantaranya. Yang pertama, orang yang berakad, orang yang melakukan akad ijarah. Ada 2 orang, yaitu mujir, ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan mustajir ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dengan yang menyewa sesuatu. Bagi mujir dan mustajir, pertama harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Yang kedua, berakal, maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk. Rukun yang kedua yaitu sigat akad. Mujir dan mustajir yaitu melakukan ijab dan kabul ialah ungkapan, pernyataan, dan penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan jani atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul ialah sesuatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syarat yang sama dengan ijab kabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa dan waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya, rukun selanjutnya yaitu upah atau ujrah. Ujrah yaitu diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir, dengan syarat yang pertama, jumlahnya diketahui secara jelas dan detail. Yang kedua, pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Syarat yang ketiga, uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Rukun yang selanjutnya yaitu manfaat. Salah satu cara untuk mengetahui makut alai atau barang ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakad ijarahkan asal memenuhi persyaratan. Yang pertama, harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat. Yang kedua, pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas barang yang dimiliki. Yang ketiga, harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat istimali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan dari sifatnya. Yang selanjutnya, manfaat dari objek ijarah tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti menyewakan tempat maksiat. Selanjutnya, objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda seperti sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu macam-macam ijarah. Akad ijarah dilihat dari segi objeknya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan bersifat manfaat atas pekerjaan. Akad ijarah digolongkan ke beberapa macam. Yang pertama itu amal atau asyikas, ialah akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Yang kedua itu ayin atau muthalaka atau ala al-ayan, ialah akad sewa atas manfaat barang. Yang selanjutnya itu mutahiyah bitamlik, ialah transaksi sewa menyewa antar pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Yang selanjutnya itu ijarah tasyikliyah, ialah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Akad ijarah jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ijarah dipandang sah dan berlaku sah akibat hukumnya. Yang pertama itu pemberi sewa berkewajiban untuk
menyediakan aset atau barang sewa dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat aset tersebut. Akad ijarah adalah akad yang mengikat. Akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Ijarah berakhir jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama. Selanjutnya itu al-ijarah al-mutahiyah bitamlik. Dalam lembaga keuangan syariah memproduk akad ijarah yang disebut dengan al-ijarah al-mutahiyah bitamlik, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik barang yang dari tangan penyewa. Biaya sewa biasanya lebih besar dari upah sewa. Biaya sewa tersebut mencerminkan harga pokok dan pembelian dan besaran margin keuntungan yang diinginkan. Ketika biaya sewa telah lunas di akhir masa perjanjian, kepemilikan barang akan digeser kepada penyewa lainnya. Selanjutnya itu berakhirnya akad ijarah. Adapun sebab-sebab berakhirnya akad ijarah, yang pertama itu berakhirnya masa sewa, kecuali jika ada unsur yang mengharuskan perpanjangan masa sewa, seperti ditemukannya tanaman yang belum berubah pada penyewaan tanah untuk bercocok tanam. Berakhirnya akad ijarah disebabkan kerusakan pada objek akad, yaitu kemanfaatan yang hilang secara total pada objek akad seperti rumah yang roboh. Berakhirnya akad ijarah yang selanjutnya itu karena ikolah. Karena ijarah termasuk muwaddah mal bil mal atau menentukan harta dengan harta, maka ikolah dapat berlaku dalam ijarah seperti halnya dalam akad jual beli, karena ijarah hakikatnya adalah menjual manfaat. Sebab yang diperselisihkan, yang pertama ijarah yang difasak karena adanya usur. Hanafi berpendapat bahwa ijarah menjadi fasak bila terjadi usur pada salah satu pelaku atau objek akad. Yang selanjutnya itu pembiayaan dengan prinsip sewa atau dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Termasuk dalam kategori ini adalah ijarah dan ijarah muntahiyah bitablik, atau yang sering kita dengar dengan singkatan IBMT. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Adapun ijarah muntahiyah bitamlik adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa diikuti dengan opsi kepemindahan kepemilikan atas barang tersebut pada akhir masa kontrak. Setelah itu, penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan. Yang selanjutnya, pembiayaan skim mikro usaha. Diperuntukkan bagi anggota dengan usaha berbasis harian dengan ketentuan pokok, dan bagi hasil pembiayaan diansur 100% secara mingguan sesuai dengan akad pembiayaan. Nilai maksimal pembiayaan sebesar 20 juta rupiah. Akad yang digunakan yaitu akad ijarah dan murabahah. Tujuan dan fungsi pembiayaan. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan produktivitas, meningkatkan usaha, serta membuka lapangan pekerjaan baru dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, diberikan pembiayaan tujuannya untuk memaksimalkan laba dan memaksimalkan risiko. Penyalahgunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana. Pembiayaan memiliki fungsi sebagai meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan semangat usaha, dan meningkatkan pendapatan nasional, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan alat hubungan ekonomi internasional. Yang selanjutnya, adapun
manajemen modal kerja. Secara dapat dipastikan bahwa untuk menjalankan aktivitas, setiap perusahaan membutuhkan sejumlah dana, baik dana yang berasal dari pinjaman maupun dari modal sendiri. Dana tersebut biasanya digunakan untuk dua hal. Pertama, digunakan untuk keperluan investasi, artinya dalam digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap yang bersifat jangka panjang, yang digunakan secara berulang-ulang seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Kedua, dana digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan upah, dan biaya operasional lainnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari pembiayaan modal kerja menggunakan akad ijarah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.